Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ratriwa dari Lumajang dengan nomor induk mahasiswa 400113256200016 dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik dengan dosen pengampu Dr. Doktoranda Lulu Fauzia MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai kawan berpikir untuk teman-teman sekalian. Nah, tujuan utama dari hadirnya saya di sini adalah untuk memaparkan fungsi utama dari manajemen dan administrasi logistik. MAL sendiri memiliki 4 pilar penting. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian ada pengadaan, yang ketiga adalah penyimpanan dan manajemen persediaan, dan yang terakhir adalah distribusi dan transportasi. Topik ini krusial teman-teman karena logistik adalah jantung operasional perusahaan. IBM pernah menyatakan bahwa logistik dan rantai pasok itu memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran bisnis dan ekonomi global. MAL sendiri membantu perusahaan membangun ketahanan dan meraih keunggulan kompetitif. Nah, dengan logistik yang efektif, perusahaan itu mampu menekan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, serta mereka juga memastikan bahwa pelanggan menerima pesanan tepat waktu dan akurat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca dan menyelesaikan study case di rumah kita masing-masing. Dengan judul study case, yaitu ekspansi gudang baru, tapi distribusi malah tidak efisien. Jadi, sebuah perusahaan e-commerce memperluas jaringannya dengan membangun pusat distribusi baru di kota A. Tujuan awalnya adalah yang pertama untuk mempercepat pengiriman, yang kedua adalah menurunkan biaya transportasi, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Namun sayangnya, dalam 4 bulan pertama operasionalnya, muncul berbagai masalah nih. Yang pertama, barang itu sering salah ditempatkan karena desain gudang itu tidak selaras dengan picking prosesnya. Kemudian yang kedua, biaya transportasi itu justru malah naik karena rute pengiriman itu tidak disesuaikan dengan lokasi gudang yang paling baru. Yang ketiga adalah persediaan di gudang lama itu menumpuk, jadinya dead stock, sementara di gudang baru itu sering terjadi stock out. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi antar tim perencana, pengadaan, gudang, dan transportasi itu tidak sinkron. Nah, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman. Yang pertama adalah dari 4 fungsi logistik, yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Menurut teman-teman, fungsi mana sih yang paling bermasalah? Yang kedua adalah, apakah pemilihan lokasi gudang itu sudah tepat? Apa faktor yang mungkin diabaikan? Kemudian yang nomor 3, bagaimana seharusnya manajemen persediaan dilakukan agar tidak terjadi dead stock atau stock out pada 2 gudang yang berbeda? Kemudian nomor 4, strategi distribusi apa yang harus diubah untuk mengurangi biaya transportasi yang meningkat. Dan yang terakhir di nomor 5, jika teman-teman menjadi konsultan logistik, apa action plan dalam 30 hari pertama yang akan teman-teman sarankan? Oke. Aman ya teman-teman, pertanyaannya sudah dicatat, mungkin jawabannya sudah dipikirkan, atau mungkin teman-teman butuh screenshot. Jadi saya akan berikan waktu 10 detik untuk teman-teman screenshot pertanyaan study case kita. Oke, sudah 10 detik, saya anggap 10 detik. Nah, kita sudah bahas kasus yang seandainya nih. Nah, kalau seandainya ada juga kasus nyata di kehidupan kita sehari-hari atau pernah terjadi di dunia logistik, teman-teman. Ada perusahaan yang namanya ASOS atau ASOS. Perusahaan ini adalah perusahaan fashion retail yang menutup gudang atau pusat distribusi di Atlanta, Amerika Serikat milik mereka. Nah, baru-baru ini ASOS atau ASOS mengumumkan akan mothball atau mereka akan menonaktifkan gudang distribusi mereka yang ada di Amerika karena dianggap sudah tidak efisien. Jadi mereka mengalami surplus inventory atau over inventory atau bahkan dead stock akibat permintaan yang menurun dan perubahan strategi distribusi mereka. Nah, sebagai akibatnya, ASOS itu memutuskan untuk menutup fasilitas tersebut dan akan mengalihkan pemenuhan pesanan atau fulfillment ke pusat otomatis mereka yang di Inggris serta fasilitas yang lebih kecil dan fleksibel di Amerika Serikat.
Kasus ini mencerminkan bahwasannya ekspansi gudang atau pusat distribusi tanpa perhitungan permintaan, lokasi, dan manajemen persediaan yang tepat dapat menyebabkan biaya yang besar, inventor yang menumpuk, dan pada akhirnya akan berakhir pada penutupan gudang atau distribusi ulang. Nah, kita bisa belajar bahwasannya ekspansi gudang besar atau otomatis bisa gagal. Nah, kalau seandainya tidak diimbangi dengan manajemen persediaan, perencanaan distribusi, dan pemilihan lokasi gudang yang tepat. Nah, kita telah lagi ya teman-teman. Ada penyebab masalah. Yang pertama itu adalah perencanaan lokasi dan kapasitas gudang itu tidak matang. Pemilihan lokasi gudang hanya berdasar pada peluang ekspansi tanpa mempertimbangkan distribusi permintaan konsumen, infrastruktur, transportasi, biaya distribusi, atau akses pasar. Nah, hal ini menyebabkan meskipun gudang besar itu ada, distribusi itu menjadi tidak efisien karena jarak pengirimannya jauh, biaya transportnya akan meningkat, dan waktu pengirimannya itu juga melambat. Selain itu, layout dari gudang dan sistem penyimpanan itu tidak dirancang sesuai volume atau frekuensi permintaan maupun jenis produknya. Ini menyebabkan kesalahan penempatan, menyebabkan inefisiensi pengambilan dan waktu picking maupun shipping yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwasannya penempatan barang di gudang yang tidak efisien itu bisa memicu penundaan pengiriman maupun inefisiensi distribusi. Kemudian ada faktor lain, yaitu manajemen persediaan yang buruk atau adanya dead stock dan stock out. Nah, karena prediksi permintaannya kurang akurat dan perencanaan persediaannya kurang matang, stok di gudang lama itu menumpuk dan menjadi dead stock, sementara di gudang baru itu bisa jadi kosong atau stock out. Nah, ini artinya arus barangnya itu tidak seimbang. Kemudian tanpa sistem manajemen dan persediaan atau rotasi stok yang baik seperti FIFO atau LIFO, serta pengendalian persediaan maupun analisis permintaan, gudang besar itu malah jadi beban biaya yang besar dan beban ruang yang besar juga. Selain itu, kurang sinkronisasi antara fungsi logistik dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan transportasinya. Nah, ekspansi gudang itu dilakukan tanpa koordinasi ulang struktur distribusi dan rute transportasi. Rute pengiriman bisa jadi tidak optimal, menyebabkan biaya transportasi naik meskipun gudang itu sudah dekat dengan konsumen. Selain itu, proses gudang, receiving, storage, picking, packing, dan shipping itu tidak disesuaikan dengan perubahan lokasinya. Itu menyebabkan penumpukan barang yang menjadikan keterlambatan dan bahkan bisa berakibat pada kesalahan pengiriman. Kemudian ada solusi yang bisa kita tawarkan nih sebagai konsultan logistik. Yang pertama, kita bisa analisa lokasi dan demand clustering sebelum ekspansi gudang kita. Kita bisa gunakan metode analisis lokasi gudang berdasarkan data permintaan pelanggan, distribusi geografis, dan jaringan transportasi yang ada. Misalnya nih, model hybrid seperti yang digunakan dalam studi optimalisasi hubungan logistik. Kita bisa menggunakan pendekatan klaterisasi dan P-median untuk menentukan lokasi gudang terbaik berdasarkan jarak dan volume pengantarannya. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan nih, karena ekspansi gudang itu tidak bisa asal besar, tapi dia harus tetap strategis, tetap dekat dengan pusat permintaan, tetap bisa mendukung efisiensi distribusi, dan juga mengurangi biaya transportasi. Kemudian kita juga bisa memperhatikan desain gudang dan sistem penyimpanan yang efisien. Nah, kita bisa terapkan sistem penyimpanan dan layout gudang yang mendukung efisiensi pengambilan dan pengiriman. Misalnya, menempatkan barang dengan perputaran tinggi dekat akses pengiriman atau zone picking. Nah, kita bisa memisahkan gudang penyimpanan jangka panjang versus jangka panjang versus gudang distribusi atau cross dock. Nah, kita juga bisa optimalisasi layout dan strategi picking. Itu bisa mengurangi waktu picking secara signifikan dan juga mempercepat fulfillment kita. Selain itu, kita bisa menggunakan manajemen persediaan yang cermat. Kita bisa klasifikasi stok dengan safety stock, seasonal stock, cycle maupun buffer. Kita juga bisa menggunakan metode AOQ, ROP, atau GIT tergantung karakteristik produknya ya teman-teman, serta sistem rotasi seperti FIFO, LIFO sesuai kebutuhan. Ini akan membantu menghindari dead stock maupun stock out. Selain itu, kita bisa mengintegrasi sistem logistik. Kita bisa menggunakan rumus warehouse plus transportation plus IT. Nah, kita bisa menggunakan sistem terpadu, misalnya warehouse management system ditambah transport management system ditambah fulfillment yang terpadu. Nah, untuk ini bisa digunakan untuk
memonitor stok, pemesanannya, rutenya, dan pengiriman secara real time. Nah, di Indonesia layanan seperti fulfillment terintegrasi ini telah diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian logistik e-commerce. Nah, dengan sistem terpadu, perusahaan itu bisa cepat menyesuaikan distribusi ketika permintaan itu berubah. Mereka bisa mengoptimalkan rute pengiriman serta melakukan pengendalian stok secara akurat. Kemudian kita tetap perlu evaluasi dan kolaborasi yang berkesinambungan, teman-teman. Yang pertama, sebelum dan setelah ekspansi gudang, lakukan evaluasi performa. Apakah target waktu pengiriman sudah tercapai? Apakah biaya logistiknya turun? Atau apakah ada dead stock atau ada stock out? Nah, jika perlu, kita bisa jalin kemitraan dengan penyedia logistik eksternal atau layanan fulfillment. Selain itu, kita juga bisa fokus pada fluktuasi permintaan atau periode puncak supaya perusahaan itu tidak menanggung beban gudang yang besar sendirian. Masuk ke dalam materi, yang pertama adalah perencanaan logistik atau logistic planning. Perencanaan logistik merupakan proses awal sekaligus fondasi dari seluruh kegiatan logistik. Menurut Sutarman pada tahun 2017, perencanaan logistik adalah proses pengaturan dan aliran barang, informasi, serta sumber daya agar distribusi berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Inti dari perencanaan logistik adalah memastikan bahwa barang yang tepat datang tiba di waktu yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya semurah mungkin. Di dalam perencanaan logistik terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan, yaitu penentuan jumlah stok yang optimal dan penjadwalan pemesanan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Kelebihan stok akan menambah biaya penyimpanan, sedangkan kekurangan stok akan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau terhentinya proses produksi. Yang kedua adalah kita itu perlu merencanakan transportasi atau distribusinya yang mencakup pemilihan moda transportasi yang lebih efisien, perencanaan rute yang meminimalkan waktu dan biaya, serta penyusunan jadwal dengan pengiriman yang tepat. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perencanaan pergudangan. Hal ini mencakup penentuan lokasi gudang, ukuran fasilitas, desain tata letak, dan kapasitas penyimpanan. Lokasi gudang yang strategis dapat menurunkan biaya transportasi dan mempercepat layanan. Kemudian, perencanaan juga mencakup pengadaan bahan baku serta pengelolaan proses pengembalian barang atau reverse logistik seperti pengolahan return barang rusak maupun proses daur ulang. Nah, Sutarman pada tahun 2017 itu pernah membagi perencanaan logistik menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah strategis yang berfokus pada keputusan jangka panjang seperti pembangunan gudang baru atau pengaturan jaringan distribusi nasional. Kemudian ada tingkat taktis yang mencakup penyusunan kebijakan operasional seperti kontrak transportasi dan aturan manajemen persediaan. Sedangkan pada tingkat operasional itu yang berkaitan dengan kegiatan harian seperti pemrosesan pesanan, pengiriman barang, dan koordinasi antar bagian di rantai pasok. Nah, perencanaan logistik yang baik akan membantu perusahaan itu menekan biaya operasional, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman, serta memperkuat kepuasan pelanggan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan logistik secara efektif akan menjadi faktor pembeda yang paling signifikan. Lalu ada yang namanya pengadaan logistik atau procurement. Nah, pengadaan logistik adalah proses memenuhi kebutuhan barang dan jasa agar operasional itu bisa berjalan lancar. Menurut Nuraini dan Atman pada tahun 2024, dia menegaskan bahwa pengadaan itu sangat penting karena itu menentukan kelancaran aliran material dalam rantai pasok. Pengadaan ini tidak hanya meliputi pembelian barang, tetapi juga memastikan kualitas, jumlah, harga, dan waktu maupun pemasok sesuai dengan kebutuhan. Nah, aspek terpentingnya adalah kolaborasi pemasok. Ini bisa bersifat operasional, strategis, maupun inovatif. Nah, kolaborasi ini juga memerlukan transparansi, komunikasi, serta kepercayaan. Manfaat dari kolaborasi adalah penghematan biaya, proses pengadaan yang lebih cepat, dan peningkatan kualitas. Namun, tantangannya adalah perbedaan kepentingan dan keterbatasan teknologi pada pemasok yang lebih kecil. Kemudian ada penyimpanan dan manajemen persediaan. Penyimpanan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Menurut Furman, pada tahun 2004, dia menjelaskan bahwa gudang itu diperlukan karena adanya fluktuasi dan ketidakpastian permintaan. Nah, gudang tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan barang, tetapi menjadi simpul pergerakan material. Lokasinya itu harus strategis, mempertimbangkan akses jalan, biaya, dan kedekatan pasar. Nah, desain gudang itu mulai dari tata letak hingga sistem rak, itu menentukan efisiensi. Rotasi stok itu bisa dibantu dengan FIFO, LIFO, maupun average. Selain itu, menurut Collins, manajemen persediaan bertujuan untuk menyeimbangkan biaya dan layanan pelanggan. Metode seperti EOQ
atau ROP, dan GIT itu bisa membantu untuk menentukan kapan harus memesan dan berapa jumlahnya. Kemudian ada distribusi dan transportasi. Nah, distribusi itu memastikan barang tiba tepat waktu dan lokasi yang benar, sedangkan transportasi itu memindahkan barang secara fisik. Menurut Pradana, Probo, dan Lumbang pada tahun 2021, mereka menekankan pentingnya pemilihan mode transportasi yang sesuai. Nah, efisiensi distribusi itu dipengaruhi oleh perencanaan rute dan teknologi pelacakan. Menurut Zai, pada tahun 2022, dia menyatakan bahwa rute yang baik itu dapat menurunkan waktu dan biaya. Nah, di Indonesia, tantangan distribusi menurut Thohir pada tahun 2023 itu mencakup infrastruktur yang tidak merata dan biaya transportasi yang tinggi. Nah, solusinya itu adalah digitalisasi logistik dan optimasi rute. Nah, teman-teman, keempat fungsi logistik itu saling terhubung dan menentukan efisiensi operasi perusahaan. Nah, pengelolaan yang baik akan menekan biaya dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, logistik yang efektif bisa menjadi keunggulan yang penting di era modern saat ini. Saya rasa cukup itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!